Harta atau tahta? Wah, kalau bisa milih dua, kenapa harus milih satu? Gitu kira-kira. Kalau milihnya tahta ya harta bisa ngikut kemudian. Ya ngomongin soal tahta, dari zaman nenek moyang kita, ini bisa bikin orang berantem. Bahkan sampai perang. Gak heran deh, sekarang juga masih banyak yang pengen punya kekuasaan. Karena punya tahta tuh sesuatu banget. Barangkali di antara kita ada yang pernah tahu orang-orang kayak gitu. Atau justru malah kita sendiri? Hai semuanya, selamat datang di channel Billion Project, tempat kita share informasi edukatif. Dengan aku Jihan, dan di video kali ini kita bakal bahas topik tentang haus kekuasaan. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Yuk kita mulai. Kalau kita ngomongin soal haus kekuasaan, sebenarnya ini bukan cuma soal orang yang pengen jadi bos atau raja, tapi ada banyak banget alasan di baliknya. Kita udah bahas sebelumnya kalau haus kekuasaan itu udah ada dari zaman dulu. Jadi ini bukan hal yang baru ya. Coba deh kita tarik lagi ke masa penjajahan. Sejarah nyatet gimana orang-orang Belanda datang ke Indonesia buat ambil alih kekuasaan. Terus direbut sama Inggris. Abis itu diambil alih lagi sama Jepang. Bahkan pas Indonesia udah nyatain kemerdekaan pun kita masih digangguin. Bayangin deh, effort banget gak tuh? Semua itu demi dapetin yang namanya kursi kekuasaan. Dan sifat kayak gini udah jadi semacam warisan yang terus ada sampai sekarang. Makanya buat ngerti lebih dalam, penting banget buat tahu apa sih sebenarnya kekuasaan itu. Jadi kekuasaan itu intinya adalah kemampuan seseorang atau kelompok buat ngatur, ngontrol, atau ngeyakinin orang lain biar ngelakuin sesuatu sesuai yang mereka mau. Kayak mereka punya kendali buat ngatur hidup orang lain. Sumber kekuasaan ini bisa dari berbagai hal, entah itu karena posisi, pengetahuan, karisma, atau kemampuan mereka buat ngasih hadiah atau hukuman. Pada dasarnya, kekuasaan itu soal pengaruh dan kontrol dalam hubungan sosial. Jadi nggak perlu setingkat presiden, level kekuasaan juga bisa kayak ketua grup atau geng, bos, CEO, dan kawan-kawannya. Ini semua ngarah ke satu hal, yaitu perasaan penting dan kontrol atas situasi. Kita perlu ingat nih, manusia itu makhluk sosial yang percaya atau enggak pengen merasa penting. Ada yang bilang haus kekuasaan itu kayak ngidam martabak tengah malam. Kadang gak masuk akal, tapi tetap aja kita kepengen. Dari kecil, kita udah dilatih untuk berkompetisi. Jadi wajar aja kalau pas gede ada dorongan buat jadi yang terdepan. Buat sebagian orang, kekuasaan itu kayak piala emas di akhir lomba maraton. Kalau bisa dapet, rasanya tuh puas banget. Ya namanya juga manusia ya. Seringkali kita pengen merasakan dominasi dan pengaruh yang lebih besar di sekitar kita. Soalnya nih, ada temuan yang bilang kalau dengan punya kekuasaan, kita bisa lebih proaktif ngadepin situasi stres. Jadi bikin kita ngerasa lebih bahagia dan minim stres gitu. Dan ini bukan cuma teori. Studi nunjukin orang-orang yang punya kekuasaan itu 16% lebih puas sama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang gak punya kekuasaan. Dan yang paling kerasa tuh di tempat kerja, karyawan yang punya power di kantor itu 26% lebih puas sama pekerjaan mereka dibandingin sama rekan kerja mereka yang gak punya power. Sayangnya, kalau haus kekuasaan gak diperhatiin atau dikelola dengan baik, dampaknya bisa serius banget buat semua orang. Penelitian bilang 94% dari orang yang haus kekuasaan lebih milih jadi yang terbaik daripada ngelakuin yang terbaik. Gak penting kualitasnya, gak penting caranya, yang penting adalah udah pencitraan ngapain aja. Walaupun hasilnya kadang biasa aja atau justru ngerugiin banyak hal. Dan udah pasti kita gak seneng kan lihat kayak gitu. Kesel kan ya? Makanya kita perlu cari tahu kenapa mereka bisa segitunya. Dan apa sih sebenarnya mereka cari-cari? Oke, sekarang kita ngomongin soal gimana orang bisa haus banget sama kekuasaan. Jadi, ternyata orang yang punya kekuasaan itu punya akses yang gampang buat cari kepuasan dari hal-hal yang bikin mereka ngerasa nyaman. Kayak makanan enak atau kesenangan lainnya.
Ini bukan cuma asumsi doang loh, tapi ada eksperimen yang nunjukin fakta ini. Misalnya, ada studi yang ngebandingin orang yang berkuasa dengan yang nggak berkuasa dalam hal makan. Jadi, di eksperimen ini, orang yang pegang kekuasaan ternyata makan lebih banyak makanan enak daripada mereka yang nggak punya kekuasaan. Bayangin aja, kalau kamu punya jabatan tinggi di kantor atau jadi pemimpin, kamu lebih sering ngasih diri kamu makan di restoran mahal atau nyobain makanan yang lebih enak. Kenapa? Karena dopamin. Dopamin itu adalah zat kimia di otak kita yang bikin kita ngerasa senang dan termotivasi. Orang yang punya kekuasaan biasanya punya kadar dopamin yang lebih tinggi. Jadi mereka lebih gampang merasa bahagia dan termotivasi buat nyari kepuasan dari hal-hal yang bikin mereka merasa nyaman. Contoh gampangnya, bayangin aja kalau bos kamu baru dapat promosi. Biasanya mereka bakal lebih sering traktir makan, beli barang mahal, atau mungkin jalan-jalan ke tempat yang mereka suka. Ini semua karena mereka merasa berhak dan berkuasa. Dan juga dopamin di otak mereka bikin mereka merasa lebih puas dengan segala sesuatu yang mereka capai. Selain nyari kepuasan pribadi, orang yang punya kekuasaan bisa manfaatin posisinya buat menuhin kebutuhan mereka sendiri. Misalnya, bayangin deh, si bos di kantor sering makan di restoran mahal, sementara karyawan lain cuma bisa makan di warteg. Nggak jarang mereka jadi lebih egois dan kurang peduli sama orang lain. Atau contoh lain misalnya, mereka mungkin ngatur jadwal meeting seenaknya yang bikin karyawan lain jadi harus lembur kayak kuda. Padahal si bos sendiri udah nyantai di tempat yang empuk, cozy, dan adem. Tapi jangan salah paham dulu ya, ini nggak selalu kayak gitu. Ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi apakah seseorang bakal gunain kekuasaannya dengan etis atau enggak. Ada yang namanya budaya tempat kerja, karakter pribadi, dan situasi tertentu. Itu juga bisa mempengaruhi. Misalnya di budaya yang lebih kolektif, orang yang berkuasa mungkin lebih cenderung mempertimbangkan kepentingan tim daripada hanya mencari kepuasan pribadi. Di sisi lain, karakter pribadi juga mempengaruhi. Ada orang yang meski berkuasa tetap peduli sama kesejahteraan orang lain dan juga berusaha menggunakan kekuasaannya dengan adil. Kalau udah nyaman di posisi kekuasaan, orang-orang ini pengen banget ngerasain kenyamanan itu terus-terusan. Jadi mereka bakal berusaha keras buat pertahanin kekuasaan mereka. Misalnya, bayangin CEO yang tiba-tiba ngerasa posisinya terancam karena ada pesaing baru yang muncul. Dia bisa jadi makin waspada, bahkan bisa jadi lebih otoriter dalam mengatur perusahaan. Dia mungkin bakal ngelakuin segala cara buat pastiin posisinya tetap aman. Contohnya, dia bisa aja mencat orang-orang yang dianggapnya sebagai ancaman atau ngubah kebijakan yang gak menguntungkan buat dia. Selain itu, dia juga bisa jadi makin sering ngatur dan ngawasin karyawannya dengan lebih ketat. Pokoknya siaga mode on gitu. Semua ini demi mastiin supaya kekuasaan dan kenyamanan yang dia punya tetap jadi miliknya, meskipun kadang-kadang dengan cara yang gak fair. Jadi intinya, semakin tinggi posisinya, semakin besar juga usaha dilakukan untuk ngelindungin kekuasaan yang dimiliki. Bahkan kalau itu berarti harus ngelakuin tindakan yang kontroversial atau bikin suasana jadi lebih tegang gitu. Selama itu dirasa bikin untung, ya kenapa enggak? Ya kan? Gitu sih kira-kira. Nah, ini juga ada kaitannya sama sistem otak kita. Jadi gini, ada penelitian keren dari Kotler dan tim yang ngungkapin kalau kekuasaan itu bikin kita lebih semangat dan lebih berani dalam ngejar tujuan. Bayangin aja, orang yang punya kekuasaan itu kayak punya semangat ekstra buat targetin segala hal yang mereka anggap penting. Mereka lebih fokus ke hal-hal positif kayak reward atau kesenangan dan cenderung lebih berani ambil risiko. Jadi orang-orang ini juga jadi cenderung lebih berani buat apa-apa oke, apa-apa gas, alias berani buat ambil risiko tanpa pikir panjang. Tahu nggak kenapa? Karena kekuasaan bikin sistem motivasi kita yang disebut Behavioral Approach System atau BAS jadi aktif. BAS ini ngebikin kita lebih fokus
dan semangat nyari apa yang kita anggap berharga. Jadi, kalau kalian pernah ngerasa lebih semangat dan lebih optimis saat ada kesempatan besar depan mata, itu karena buzz kalian lagi on fire. Sebaliknya, kalau orang lagi kurang kekuasaan, sistem yang aktif adalah Behavioral Inhibition System atau kita singkat BIS. BIS ini kayak alarm internal yang bikin kita lebih waspada, cemas, dan sering mikir 2 kali sebelum bertindak. Jadi, kalau kalian ngerasa kurang kontrol dan lebih sering stres atau takut gagal, itu tanda BIS kalian lagi aktif. Contoh gampangnya, coba bayangin bos atau orang-orang yang punya kekuasaan tinggi di kantor. Mereka cenderung lebih cepat dan lebih berani dalam mengambil keputusan penting karena mereka udah biasa dengan imbalan dan kesempatan. Bas mereka itu kuat banget, jadi mereka lebih gampang ngejar tujuan dan ambil resiko. Sementara itu, orang yang kurang berkuasa mungkin lebih sering ragu-ragu dan hati-hati karena mereka ngerasa kurang kontrol dan sering ngerasain ancaman. Nah, makanya orang yang haus kekuasaan itu saat ada kesempatan buat dapat kekuasaan, selagi ada celah, mereka nggak ragu buat terabas aja sampai dapat. Tapi jangan salah, haus kekuasaan juga ada risikonya. Terlalu ngejar kekuasaan bisa bikin kita jadi egois dan kehilangan empati. Kayak pernah lihat kan, orang yang udah dapat jabatan tinggi tapi malah kurang peduli sama timnya. Ternyata ada 5 studi ngungkapin kalau orang yang punya kekuasaan sering banget mikir kalau bantuan dari orang lain itu cuma buat kepentingan pribadi mereka. Ini bikin mereka jadi kurang bersyukur, gak mau membalas, dan kurang percaya sama orang lain. Intinya, kekuasaan bikin mereka jadi skeptis dan akhirnya merusak hubungan yang sehat. Jadinya malah banyak haters. Itulah kenapa penting banget buat kita mikir-mikir lagi apakah mengejar kekuasaan itu sepadan dengan harga yang harus dibayar. Nah, sampai sini akhirnya tahu ya betapa enaknya jadi penguasa. Bisa jadi orang yang diladenin, dihormatin, dan diprioritasin. Tapi, mau gimana pun semua pasti ada risikonya. Ya, ada tanggung jawab yang harus diemban. Dan pada akhirnya, kita bisa nyimpulin kalau punya kekuasaan itu kayak punya 2 sisi. Bisa jadi pisau bermata 2 kalau nggak hati-hati. Tergantung dari gimana seseorang gunainnya dan situasi kayak apa yang lagi mereka hadapi. Dan kalau kebetulan kita punya pemimpin kayak gitu, ada beberapa hal yang bisa kita lakuin biar situasi nggak makin runyam. Misalnya, coba ngobrol buat ngasih tahu perspektif kita. Siapa tahu dia nggak sadar. Terus saling ngingetin buat fokus ke tujuan bersama, bukan cuma ngejar kekuasaan buat diri sendiri. Kalau perlu, ajak teman-teman lain buat bersatu biar suara kita lebih didengar. Tapi tetap jaga profesionalitas ya. Jangan kebawa emosi. Dan kalau udah mentok, jangan ragu buat cari bantuan dari yang lebih tinggi atau bahkan pindah ke lingkungan yang lebih sehat. Intinya, kita tetap harus bijak dalam menghadapi situasi kayak gini. Remember, we only live once, so take life's advance. Share video ini ke teman-teman kalian supaya nggak hanya berhenti di kamu. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk terus update dengan informasi bermanfaat yang lain. Sampai jumpa di video lainnya dan have a good day.